Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ahabbal a'mali fi hadzal yawm wa fi ayyamit tasyriqi iraqatad dam. Faqala ta'ala inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa 'alaihi natawakkal. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma min amalin ahabbu ila Allah min iraqatid dam fi yaumin nahri. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur hendaklah senantiasa kita sampaikan dalam segala bentuk nilai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan manusia di sisi Allah ketika dia pandai mensyukuri setiap karunia Allah, baik melalui tutur kata maupun melalui tindakan dan perbuatan, maka itu adalah akan melahirkan kebahagiaan dari setengah hidup. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menuntutkan kepada kita segala sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan, segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Maka hendaklah kita senantiasa meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar selalu kita nantinya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Tadi pagi baru saja kita merayakan dan melaksanakan sholat Idul Kurban. Sholat Id yang memang disyariatkan setiap tanggal 10 Zulhijjah. Perayaan Idul Kurban beserta penyembelihan hewan kurban itu sebenarnya semuanya adalah merupakan napaktilas perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim bersama keluarganya. Sebagaimana Allah ungkapkan dalam surah As-Saffat dari ayat 99 sampai ayat 111. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa hikmah yang tersimpan yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim agar supaya kemudian kita teladani dalam hidup kita, supaya kemudian apa yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Fajazaina fakadzalika najzil muhsinin, kata Allah. Begitulah kami berikan ganjaran yang terbaik bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan Allah di dalam ayat yang lain menegaskan kepada kita, "Qad lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Benar-benar telah ada teladan yang baik yang akan menyelamatkan Anda, yang akan mendatangkan cinta Allah kepada Anda jika Anda mencontohnya, yaitu pada diri Nabiullah Ibrahim beserta dengan keluarganya. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah,
hikmah yang pertama di balik syariat pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah bahwa Nabiullah Ibrahim selalu husnudzon dengan segala ketentuan syariat Allah. Selalu meyakini bahwa apa yang disyariatkan oleh Allah itulah yang terbaik untuk kehidupan manusia. Kenapa? Karena Allah Maha Bijak, Allah Maha segala-galanya. Tidak mungkin orang bijak akan memberikan sebuah nilai syariat yang tidak mendatangkan manfaat dan maslahat bagi syariat yang melaksanakan. Maka kemudian walaupun berat syariat itu dia akan laksanakan. Dan ada dua tuntunan Allah yang berat merupakan ujian bagi imannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Apakah apa yang disyariatkan oleh Allah akan mendatangkan sebuah kemaslahatan dalam hidupnya atau tidak? Dan itu adalah membutuhkan pembuktian. Yang pertama adalah ketika Allah memerintahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menempatkan istri dan anaknya di sebuah lembah yang tidak bertuan. Suami mana yang tega melepaskan anaknya tinggal di sebuah lembah yang tidak bertuan? Tapi karena ini adalah perintah Allah, Nabiullah Ibrahim berkata, inilah yang terbaik untuk saya. Kemudian dia ikuti perintah Allah dengan segala ketulusannya dan berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Dia laksanakan perintah Allah. Apa yang kemudian lahir dari kebaikan yang diganjarkan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim dan keluarganya melahirkan kota suci yang dikunjungi oleh setiap muslim saat ini, yaitu kota Makkah. Kalau tidak ada keluarga Nabiullah Ibrahim yang taat kepada perintah Allah, saat itu belum ada penduduk, belum ada makhluk. Sebagaimana Allah ungkapkan, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghaira dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku telah menempatkan istri dan anakku di sebuah lembah yang tidak bertuan, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Rabbana liyuqimus shalah, Tuhanku agar dia bisa melaksanakan ibadah salat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihi, jadikan hati-hati manusia cenderung ingin tinggal di lembah itu. Maka jadilah kemudian kota suci yang dikunjungi oleh setiap muslim untuk melaksanakan manasik. Yang kedua adalah syariat perintah untuk menyembelih dan mengorbankan anaknya. Ketika Nabiullah Ibrahim tahu betul bahwa ini adalah syariat dari Allah, dia perintahkan kepada anaknya dan disampaikan dengan tutur kata yang baik. Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Dia laksanakan perintah Allah. Apa yang terjadi? Apakah kemudian anaknya menjadi korban oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh syariat Allah? Tidak. Tapi itu adalah ujian. Apakah kita tulus menerima syariat Allah atau cuma kita berkata bahwa saya tidak sanggup untuk melaksanakan? Padahal ini adalah ujian dari Allah, ujian keimanan untuk melihat sejauh mana kita beriman atas segala syariat Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kemudian akhir ceritanya tidak jadi Nabiullah Ismail alaihissalam dikurbankan, tapi diganti oleh Allah. Wa badainahu bizibhin azim, kami ganti dengan sembelihan yang agung, yang besar dari surga. Karsadak terruya oleh Ibrahim, Anda telah lolos ujian, lulus terhadap segala ujian Allah. Maka oleh karena itu hendaklah senantiasa kita berbaik sangka terhadap segala ketentuan syariat Allah di dalam hidup kita sebagai orang yang beriman, agar supaya kemudian kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dalam hidup. Yang kedua, hikmahnya adalah
Walaupun di sisi lain Allah memerintahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan anaknya, tapi di sisi lain Allah memerintahkan Nabiullah Ibrahim supaya dia mempunyai keturunan yang saleh. Dan itu tercermin dari doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin, Tuhanku karuniakan kepadaku seorang anak yang soleh. Kenapa kok kita harus mengupayakan keluarga dan keturunan yang soleh? Karena keturunan yang soleh itu adalah aset terbesar kita ketika kemudian kita berjumpa dengan Allah. Segala sesuatu sudah tidak akan pernah bisa memberikan pertolongan kepada kita kecuali apa yang sudah kita lakukan ketika kita berjumpa dengan Allah, kecuali adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan. Maka kalau kita belum melihat diri kita pantas untuk mendapatkan surga Allah karena amal kita yang kurang, maka upayakanlah punya keturunan yang kemudian selalu mendoakan kita agar kita kemudian pantas berada di dalam karunia Allah, di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah kemudian Allah di dalam surah Al-Quran mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan Anda dibuat lalai dan lupa oleh harta yang Anda punya. Jangan dibuat lalai oleh anak yang Anda miliki. Karena semua itu tidak akan berguna di sisi Allah kalau kemudian dia tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hikmahnya adalah kita harus kemudian mengupayakan dalam hidup kita mendidik anak kita untuk kemudian menjadi orang-orang saleh di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar setiap permintaannya nanti dikabulkan oleh Allah untuk menyelamatkan kita nanti di kemudian hari. Dan itu adalah sebuah aset yang sangat berharga yang tidak akan ada tandingannya dalam kehidupan kita ketika kita sudah berada di alam kubur dan kemudian anak kita mengirimkan kepada kita doa dan pada gilirannya kita akan diselamatkan oleh Allah dari azabnya. Subhanallah, itu adalah karunia terbesar yang harusnya kita pikirkan ketika kita masih di dalam kehidupan dunia. Yang ketiga hikmahnya adalah bahwa kita harus mensyukuri setiap karunia Allah. Harta yang dititipkan oleh Allah harus kita syukuri dengan bentuk ibadah sosial. Maka itulah kemudian Allah perintahkan nabinya dan diwajibkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkurban. Makanya beliau mengatakan, salah satu kutiba alayya wa hunna lakum sunnah. Ada 3 hal yang diwajibkan Allah kepada aku, tapi bagimu adalah sunnah. Salah satunya adalah an-nahar, mengalirkan darah. Itu wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manifestasi sosial terhadap harta yang dimiliki untuk kita kemudian berbagi di dalam kehidupan dunia ini, agar supaya Allah membukakan pintu keberkahan yang begitu banyak yang Allah janjikan melalui penyembelihan hewan kurban yang kita bagi. Maka oleh karena itulah Rasulullah rada tegas kemudian memberikan peringatan kepada kita dalam sabdanya, man wajada sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana, dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan Ahmad. Barang siapa yang mempunyai kemudahan untuk bisa membeli hewan kurban, tapi kemudian dia tidak mau dan berkata, saya punya kepentingan keuangan lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, fala yaqrabanna musallana, hendaklah orang seperti itu jangan mendekati tempat salat kami, jangan mendekati masjid kami. Pada hakikatnya orang yang seperti itu kufur nikmat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan 3 hikmah ini dapat kita upayakan dalam hidup kita sehingga pada gilirannya nanti kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.
Alhamdulillah, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bil malaikatil musabbihati bi kursihi wa salasa bikum ayyuhal mu'minuna faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahu an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Warḍallahu ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadir hajat. Allahumma hdina ya Allah li salahi dinina. Allahumma aslih ya Allah man fi salahihi salahul islam wal muslimin wa ahli man fi halakihi salahul islam wal muslimin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika minal bala wal wabai wal bala wal fahsya'i wal munkar was suyuf al mukhtalifah wal syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan anna wa an walidina wa an auladina wa an ahli baitina wa an ajdadina wa jaddatina wa an ikhwatina wa akhawatina wa an ikhwatina wa akhawatina wa an ikhwatina wa akhawatina wa an jama'atina wa an syuyukhina wa ulama'ina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi ajallu wa akbar. Wa aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah